I2F. Tujuan saya membuat video ini karena untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbahasa dan kesusastraan. Langsung saja, saya di sini akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul dengan kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti gagasan yang ada pada pikiran pembaca atau penulis. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas kata-kata yang punya unsur SPOK atau kalimat yang punya ide atau gagasan pembicara atau penulis. Ciri-ciri dari kalimat efektif ada 8, yaitu yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur SP. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku, menggunakan diksi yang tepat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai, melakukan penekanan ide pokok, mengacu pada kehematan penggunaan kata, menggunakan variasi struktur kalimat. Penggunaan kalimat efektif, ciri-cirinya yaitu digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kalimat efektif berbeda dengan kalimat yang dipakai oleh para sastrawan atau wartawan. Syarat-syarat kalimat efektif ada 9. Yang pertama yaitu kelogisan. Ciri-ciri dari kelogisan yaitu kalimat pasif dan aktif harus jelas, subjek dan keterangan harus jelas, pengantar kalimat dan predikat harus jelas, induk kalimat dan anak kalimat harus jelas, subjek tidak ganda, predikat tidak didahului kata yang. Yang kedua yaitu kepararelan. Predikat kalimat majemuk setara rapatan harus paralel, artinya jika kata kerja harus kata kerja semuanya, jika kata benda harus kata benda semuanya. Yang contohnya, harga minyak disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. Paralelnya yaitu harga minyak disesuaikan atau dinaikkan secara wajar. Yang ketiga yaitu ketegasan. Unsur-unsur yang ditonjolkan diletakkan di awal kalimat. Contohnya, Presiden menegaskan agar kita selalu hidup aman. Membuat urutan yang logis, misalnya 1, 2, dan 3, kecil, sedang, dan besar, anak-anak, remaja, dan orang tua. Contohnya lagi, penggemarnya tidak hanya anak-anak, tetapi juga remaja, orang tua, bahkan kakek nenek. Yang keempat yaitu kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat, tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Ciri-cirinya, menghilangkan pengulangan subjek yang sama pada anak kalimat, menghindarkan pemakaian superordinat pada homonimi kata, menghindarkan kesinoniman kata dalam kalimat. Yang kelima yaitu ketepatan. Ketepatan ialah pemakaian diksi atau pilihan kata harus tepat. Ciri-cirinya, pemakaian kata harus tepat, kata berpasangan harus sesuai, menghindari peniadaan preposisi. Yang keenam yaitu kecermatan. Cermat ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat diksinya. Prinsip kecermatan berarti cermat dan tepat menggunakan diksi. Harus memperhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Yang pertama yaitu hindari penanggalan sualan, hindari penanggalan awalan, hindari peluluhan bunyi C, hindari bunyi S, P, T, dan K yang tidak luluh, hindari pemakaian kata ambigu. Yang ketujuh yaitu kepaduan. Kepaduan ialah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah.
yaitu kalimat yang tidak bertele-tele dan harus sistematis. Kalimat yang padu menggunakan pola aspek agen verbal atau aspek verbal pasien. Yang terakhir, di antara predikat kata kerja dan objek penderita tidak disisipkan kata daripada atau tentang. Yang kedelapan yaitu kesejajaran. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel. Agar kalimat terlihat rapi dan bermakna sama, kesejajaran dalam kalimat diperlukan. Contohnya, kalimat yang salah yaitu maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, busuknya makanan, dan jika hewan yang diletakkan di dalam bagasi tiba-tiba mati. Kesejajaran yang benar contohnya yaitu maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, kebusukan makanan, dan kematian hewan. Pada kalimat tersebut, kata busuknya dan mati tidak paralel dengan kata kehilangan dan kerusakan. Maka dua kata tersebut disejarkan menjadi kebusukan dan kematian. Dan yang terakhir, nomor 9 yaitu keharmonisan. Keharmonisan kalimat artinya setiap kalimat yang kita buat harus harmonis serta pola berpikir dan struktur bahasa. Ciri-cirinya yaitu subjek, ialah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, benda, sesuatu hal. Yang kedua, predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek. Predikat dapat juga berupa sifat, situasi, ciri, atau jati diri subjek. Abjek dan pelengkap. Abjek dan pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Dan yang terakhir yaitu keterangan. Keterangan ialah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian yang lainnya. Poin selanjutnya yaitu penerapan kalimat efektif. Kalimat efektif dan penerapan ejaan yang dibenarkan. Ejaan yang dibenarkan merupakan kaidah yang berisi aturan tata tulis bahasa Indonesia yang harus diikuti dalam penulisan kecuali ada pertimbangan khusus seperti masalah hukum, nama pribadi, keilmuan. Misalnya Soekarno, Universitas Pajajaran. Yang kedua yaitu kalimat efektif dan pilihan kata atau diksi. Diksi adalah pemilihan dan penempatan kata ketika seseorang sedang berbahasa. Kata-kata yang digunakan dalam tulisan dipilih untuk menyampaikan informasi. Kata bersinonim ialah kata yang bentuknya berbeda namun maknanya serupa. Dan yang terakhir yaitu dalam membangun kalimat efektif harus digunakan kata yang tepat. Poin selanjutnya, kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan. Kalimat yang lengkap dapat terdiri atas unsur-unsur kalimat yang meliputi subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Kesepadanan ialah hubungan timbang balik antara subjek dan predikat, antara predikat dan objek, serta dengan keterangan atau pelengkap. Kesatuan ialah bahwa setiap kalimat harus mengandung satu ide pokok atau kesatuan pemikiran. Contohnya, banyak orang yang pro dan kontra terhadap RUU Sisdiknas. Poin selanjutnya yaitu kalimat efektif dan kesejajaran bentuk. Yang dimaksud kesejajaran atau paralelisme di dalam penyusunan kalimat efektif ialah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama dan dipakai dalam susunan serial. Frasa atau kelompok kata disejajarkan dengan frasa. Demikian juga kata benda, kata kerja, dan kata sifat disejajarkan dengan kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Contohnya, penghapusan pangkalan asing dan penarikan kembali tentara imperialis dari bumi Asia Afrika akan mempercepat perwujudan cita-cita segenap bangsa Asia Afrika yang hendak menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan makmur. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangannya,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.